Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami, ya Tuhan, sehingga setiap kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Bahkan setiap kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya akan berkhotbah dengan judul Pribadi yang Beriman Kepada Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 dengan judul Pribadi yang Beriman Kepada Tuhan. Demikianlah bunyinya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan Yesus kepada seorang perwira di Kapernaum bahwa Yesus akan datang untuk menyembuhkan hamba seorang perwira yang sedang terbaring di rumah karena mengalami sakit lumpuh. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat jawaban yang diberikan oleh seorang perwira kepada perkataan Yesus dengan mengatakan bahwa dirinya tidak layak untuk menerima Yesus di dalam rumahnya. Perwira tersebut percaya bahwa melalui perkataan yang Yesus ucapkan, maka hamba perwira tersebut akan mengalami kesembuhan. Perwira tersebut pun mengatakan bahwa jika ia berkata kepada prajurit di bawahnya untuk pergi, datang, atau kerjakanlah ini, maka prajurit di bawahnya akan melakukannya. Setelah mendengar hal tersebut, Yesus pun berkata kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa Yesus belum pernah menjumpai seorang pun di antara orang Israel yang memiliki iman seperti perwira tersebut. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah perwira tersebut percaya bahwa melalui perkataan yang Yesus ucapkan, maka hamba perwira tersebut akan mengalami kesembuhan. Setelah mendengar perkataan dari perwira tersebut, Yesus pun berkata bahwa perwira tersebut adalah pribadi yang memiliki iman atau beriman kepada Tuhan. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai pribadi yang beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan artinya percaya kepada Tuhan. Di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, pastinya akan banyak hal yang akan kita alami dan dapat mengguncangkan iman. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap kita untuk menaruh kepercayaan bukan kepada manusia, melainkan menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Sebagaimana perwira tersebut menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, supaya kita dapat menerima penggenapan janji Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 dan 12. Yang kedua, supaya kita dapat menerima pemulihan dari Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-50 sampai yang ke-52.
Yang ketiga, supaya kita dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan? Yang pertama, supaya kita dapat menerima penggenapan janji Tuhan. Mari kita melihat Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 dan 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh iman yang dimiliki oleh Abraham yang menyebabkan ia taat untuk pergi ke negeri yang akan diterima olehnya. Sehingga pada akhirnya Abraham diam di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa karena iman juga Abraham bisa mendapatkan keturunan dari Sarah sekalipun Abraham sudah terlalu tua. Sebab Abraham yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Janji Tuhan untuk memberikan Abraham dan Sarah keturunan tidak terwujud dalam waktu yang singkat. Waktu itu Abraham berumur 75 tahun, sedangkan istri Abraham yang bernama Sarah dalam keadaan mandul. Pada saat Abraham berumur 100 tahun, Tuhan menggenapi janjinya. Singkat cerita, Sarah pun melahirkan dan menamai anaknya Ishak. Karena iman, maka Abraham juga memiliki banyak keturunan dan dapat menerima penggenapan janji Tuhan. Sebagaimana Abraham menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan sehingga dapat menerima penggenapan janji Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan supaya kita dapat menerima penggenapan janji Tuhan. Manusia dapat berjanji dan seringkali manusia mengingkari janji tersebut. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidaklah demikian. Tuhan adalah pribadi yang setia. Ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menepatinya. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ketahuilah bahwa janji Tuhan telah diberikan kepada setiap kita melalui Alkitab. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap kita untuk mau membaca Alkitab, karena di dalam Alkitablah kita dapat mengetahui setiap janji yang Tuhan telah berikan atas kehidupan setiap kita. Setelah kita mengetahui janji yang telah Tuhan berikan atas kehidupan kita, maka hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mempercayainya. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali yang membatasi diri kita untuk dapat percaya adalah karena kita berusaha untuk dapat mengertinya dengan pikiran kita sendiri. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan kata lain, Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya kehidupan setiap orang percaya bukan karena melihat,
namun karena percaya. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan supaya kita dapat menerima penggenapan janji Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-22 dikisahkan mengenai seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dengan kata lain, Nuh adalah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera karena Tuhan akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Tetapi kepada Nuh, Tuhan mengadakan perjanjian. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Kemudian Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Kepercayaan atau iman Nuh kepada Tuhan diwujud nyatakan di mana Nuh mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Singkat cerita, datanglah air bah meliputi bumi selama 40 hari 40 malam, dan setelah itu semakin surutlah air tersebut. Di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Nuh adalah pribadi yang beriman kepada Tuhan, di mana iman atau kepercayaan Nuh kepada Tuhan diwujud nyatakan dengan sebuah tindakan nyata, di mana Nuh mau membuat sebuah bahtera dan melakukan dengan tepat segala hal yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Sehingga Nuh dapat menerima penggenapan janji Tuhan, di mana Nuh bersama dengan keluarganya dan segala jenis binatang yang masuk ke dalam bahtera terpelihara hidupnya. Dengan kata lain, Nuh bersama dengan keluarganya dan segala jenis binatang yang masuk ke dalam bahtera diluputkan dari air bah. Sebagaimana Nuh dapat menerima penggenapan janji Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan supaya kita dapat menerima penggenapan janji Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan? Yang kedua, supaya kita dapat menerima pemulihan dari Tuhan. Mari kita melihat Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-50 sampai yang ke-52. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh seruan pengemis buta di pinggir jalan yang bernama Bartimeus dengan berkata, "Yesus, anak Daud,
kasihanilah aku. Sehingga Yesus berhenti dari perjalanan yang dilakukan dan memanggil orang buta tersebut. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa setelah Bartimeus mengetahui bahwa dirinya dipanggil oleh Yesus, ia melepaskan jubahnya, berdiri, dan menjumpai Yesus. Kemudian Bartimeus berkata bahwa ia ingin melihat. Yesus pun berkata bahwa karena iman atau kepercayaan yang dimiliki oleh Bartimeus, maka Bartimeus mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kesembuhan dari sakit yang dialami oleh Bartimeus adalah salah satu bentuk pemulihan dari Tuhan. Sebagaimana Bartimeus menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan sehingga dapat menerima pemulihan dari Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan supaya kita dapat menerima pemulihan dari Tuhan. Salah satu bentuk pemulihan dari Tuhan yaitu kesembuhan atas sakit fisik yang sedang kita alami. Ketika kita sedang mengalami sakit, pastinya kita ingin mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Mungkin kita tidak mengetahui kapan kesembuhan atau pemulihan dari Tuhan kita dapatkan. Namun ketahuilah ketika kita menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Alkitab banyak mencatat mengenai kesembuhan yang Yesus lakukan sebagai salah satu bentuk pemulihan dari Tuhan. Ketahuilah bahwa ketika kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 dikatakan, "Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Kemuliaan Allah berbicara mengenai kuasa Allah yang akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak hanya sanggup untuk memulihkan sakit fisik yang kita alami, namun ketahuilah bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan seluruh kehidupan kita. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama sampai yang ke-42 dikisahkan mengenai seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dengan kata lain, Ayub adalah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Namun di dalam perjalanan kehidupannya, iblis datang untuk mencobainya. Ayub kehilangan 10 anak yang dikasihi olehnya serta segala harta miliknya. Tidak berhenti sampai di situ, Ayub pun ditimpa oleh bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bahkan istri Ayub berkata kepada Ayub untuk mengutuki Allah dan matilah. Kita mengetahui bahwa sampai akhir kehidupan Ayub tetap menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Kita mengetahui bahwa sampai akhir kehidupan Ayub tetap menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 dikatakan, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan seluruh kehidupan setiap umatnya. Sebagaimana Ayub dapat menerima pemulihan dari Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman supaya kita dapat menerima pemulihan dari Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan? Yang ketiga, supaya kita dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Mari kita melihat Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh datangnya beberapa orang yang membawa seorang lumpuh di atas tempat tidur.
Berhubung dengan banyaknya orang, maka mereka naik ke atap rumah, lalu membongkar atap rumah tersebut dan menurunkan orang lumpuh tersebut dengan tempat tidurnya ke tengah orang-orang banyak, tepat di depan Yesus. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika Yesus melihat adanya iman, Yesus pun berkata kepada orang lumpuh tersebut bahwa dosanya sudah diampuni. Dengan kata lain, orang lumpuh tersebut mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sebagaimana orang lumpuh tersebut dapat menerima pengampunan dari Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan supaya kita dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui mengenai pengertian dari dosa. Dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ketika kita melanggar setiap hal yang telah Tuhan perintahkan, dengan kata lain kita telah berbuat dosa. Tidak hanya aktif untuk berbuat kejahatan yang dikategorikan sebagai berbuat dosa, melainkan ketika kita pasif di dalam melakukan kebaikan, kita telah berbuat dosa. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dengan kata lain, ketika kita tidak melakukan kebaikan, kita telah berbuat dosa. Ketahuilah bahwa ketika kita menjadi pribadi yang beriman atau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka ketika kita berbuat dosa dan mengakui hal tersebut di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan supaya kita dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13 dikisahkan mengenai seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud, di mana Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud atas dosa yang telah Daud lakukan. Di mana Daud telah melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan dengan mengatur siasat agar Uria mati terbunuh dan mengambil istri Uria sebagai istrinya. Setelah mendengar teguran dari Tuhan melalui Nabi Nathan, Daud, seorang yang beriman kepada Tuhan, pun meminta pengampunan dari Tuhan. Dan Daud mendapat pengampunan dari Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk dapat terus hidup dan melayani Tuhan. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Sebagaimana Daud dapat menerima pengampunan dari Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan supaya kita dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Pribadi yang Beriman kepada Tuhan, yang didasarkan pada Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, supaya kita dapat menerima penggenapan janji Tuhan. Yang kedua, supaya kita dapat menerima pemulihan dari Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya setiap kami tidak hanya menjadi pendengar kebenaran firman-Mu, tetapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu.
Tuhan, kami rindu di dalam menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami menjadi pribadi yang tetap menaruh kepercayaan kami hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kami rindu ya Bapa untuk melihat setiap janji-Mu atas kehidupan setiap kami digenapi. Apabila ada di antara kami atau keluarga kami atau orang-orang yang kami kasihi sedang mengalami kelemahan tubuh, kami sangat percaya ya Bapa bahwa ketika kami memiliki iman kepada Engkau, maka kami dapat melihat pemulihan terjadi atas kehidupan kami dan orang-orang yang kami kasihi. Dan apabila ada dosa atau kesalahan serta pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, ampuni setiap kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa diri kami begitu lemah di hadapan Tuhan, dan kami sangat membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami untuk mau mengakui setiap kesalahan yang telah kami berbuat di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa yang telah kami lakukan. Ajari kami ya Tuhan untuk dapat tetap menjadi pribadi yang beriman di hadapan-Mu sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.